Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Niswati Nasana Aprilia akan menayangkan diseminasi budaya positif. Saya selalu dibimbing oleh Ibu Fasilitator Ibu Ika Vidyasari dan Ibu Pengajar Praktik Ibu Martin Indah. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Amma ba'd. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah, yang saya hormati ibu-ibu pemateri pada siang hari ini, dan tak lupa pula Bapak Ibu Dewan Guru yang saya hormati. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin atas limpah nikmatnya lah sehingga pada siang hari ini kita bisa berkumpul di ruangan ini dengan keadaan sehat walafiat dalam rangka aksi nyata diseminasi budaya positif dengan keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya tak lupa sholawat serta salam tetap saya limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, karena beliaulah yang telah menunjukkan kita yakni dengan melalui ajaran agama Islam. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum acara kita mulai, izinkan di sini saya membacakan rangkaian acara pada siang hari ini. Adapun rangkaian pada siang hari ini, yang pertama yakni pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mares Guru Penggerak, yang ketiga sambutan kepala sekolah, yang keempat pemaparan materi, yang kelima tanya jawab, yang keenam doa atau penutup. Namun sebelum kita memasuki acara berikutnya, marilah acara pada siang hari ini kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan acara pada siang hari ini bisa berjalan sukses tanpa adanya ekses suatu apapun. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk memasuki acara berikutnya yakni menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mares Guru Penggerak. Untuk petugas disilakan. Untuk Bapak Ibu dimohon berdiri.
hadirin dimohon duduk kembali. Memasuki acara berikutnya, yakni sambutan kepala sekolah. Kepada beliau disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SDN 1 Puleng serta para tamu undangan dari gugus 1. Puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada siang hari ini kita masih diberi nikmat sehat sehingga bisa menghadiri undangan dari ibu-ibu CGP Angkatan 10 dalam acara diseminasi budaya positif, ya. Tak lupa sholawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang karena petunjuk beliaulah kita bisa membedakan perbuatan yang hak dan yang batil. Bapak Ibu sekalian, saya ucapkan terima kasih atas kerawuhan panjenengan sedaya untuk mendukung kegiatan diseminasi ini, dan saya juga ucapkan selamat kepada Ibu Seri, Ibu Ninis dan Bu Citra sudah mau setengah jalan dan ini adalah diseminasi yang pertama. Oleh karena itu saya harapkan setelah acara ini nanti selesai, Bapak Ibu guru hebat bisa menerapkan ilmu yang kita dapat pada siang hari ini di lembaga masing-masing, dan bagaimana kita bisa mengubah mindset kita, bagaimana menjadi seorang guru yang lebih baik, bisa memanusiakan hubungan antara siswa dengan siswa, siswa dengan guru, atau hubungan kita dengan wali murid biar bisa lebih dekat lagi. Jadi pembelajaran harus mengutamakan kebutuhan siswa, karena kita menyadari bahwa karakteristik siswa itu berbeda-beda, okay? Dan semoga Bu Ninis, Bu Seli dan Bu Citra setelah ini tambah sukses, ya, bisa menggerakkan teman-temannya yang ada di gugus 01 ini agar bisa seperti panjenengan sedoyo, bisa mengikuti jejak panjenengan sedoyo dan bisa memajukan pembelajaran dan pendidikan terutama di gugus 01 ini. Dan dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, pada hari Kamis tanggal 6 Juni tahun 2024 pukul 11:50 dengan ini saya nyatakan acara diseminasi budaya positif bisa dimulai. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan. Untuk memasuki acara berikutnya, yakni acara inti. Adapun acara inti pada siang hari ini nanti akan diisi oleh 3 pemateri. Adapun pemateri yang pertama yaitu Bu Seli, pemateri yang kedua yakni Bu Ninis, dan pemateri ketiga yakni Bu Citra. Untuk pemateri yang pertama kepada Bu Seli disilakan.
Terima kasih, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Ibu Kepala SD Negeri 1 Pule, serta Bapak Ibu Guru SD Negeri 1 Pule dan Bapak Ibu Guru 1 gugus 1 yang saya hormati. Siang ini alhamdulillah saya ucapkan terima kasih panjenengan sudah datang untuk acara diseminasi budaya positif aksi nyata modul 1.4. Tidak termasuk mengguru ini Bapak Ibu. Hari ini kita belajar bersama bagaimana menerapkan budaya positif di sekolah. Bapak Ibu guru, di sini ada Ibu Ika Fidiasari yang merupakan fasilitator dari kelas saya dan juga kelas Bu Ninis. Ada Bapak Endar Priyo Sulistyo yang merupakan fasilitator dari Bu Citra. Ada Bu Martin Tinda yang merupakan pengajar praktik dari saya dan juga Bu Ninis. Dan ada Bu Isparwati yang merupakan pengajar praktik dari Bu Citra. Beliau berempat ini merupakan orang-orang hebat yang senantiasa mendampingi kami bertiga pada kegiatan guru penggerak di angkatan 10 ini. Bapak Ibu, tujuan seminar kali ini ada beberapa. Yang pertama yaitu menjalankan makna disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua ada menjelaskan teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Yang ketiga menjelaskan cara pembentukan dari peraturan-peraturan beralih ke keyakinan kelas. Yang keempat menjelaskan kebutuhan dasar yang menjadi motif dari tindakan manusia baik murid maupun guru. Yang kelima melakukan refleksi atas praktik disiplin yang dijalankan selama ini dan dampaknya untuk murid. Kemudian yang terakhir menjelaskan restitusi sebagai salah satu cara menanamkan disiplin positif pada murid sebagai bagian dari budaya positif. Bapak Ibu, saya mungkin panjenengan sudah mengerti salam penggerak ya. Kita beri semangat dulu di siang ini. Ketika saya berbicara salam guru penggerak, panjenengan bergerak, menggerakkan, tergerak, bergerak, menggerakkan. Ngerti nggih? Salam guru penggerak, bergerak, menggerakkan. Tepuk tangan untuk kita semua. Bapak Ibu guru, pada siang hari ini diseminasi akan dibagi menjadi 3 materi. Materi yang pertama dan yang kedua akan disampaikan oleh saya sendiri. Materi yang ketiga dan keempat akan disampaikan oleh Ibu Ninis, dan yang kelima dan 6 akan disampaikan oleh Bu Citra. Saya akan menyampaikan materi yang pertama dan kedua. Sebelumnya saya punya permainan ya. Saya akan membagikan kertas ke panjenengan. Anggap kertas ini merupakan benda yang sangat berharga bagi panjenengan. Entah kertas ini buku nikah mungkin, atau kertas ini berlian, atau kertas ini uang, atau pokoknya ini barang-barang berharga yang biasa ya, di genggam seerat-eratnya. Kami pegang dengan eratnya cinta kepadanya. Bapak Ibu, anggap itu merupakan benda berharga yang jenengan miliki, jenengan genggam seerat-eratnya. Dan saya minta tolong 2 bapak kita yang paling ganteng ini untuk maju nih, monggo. Oh, karena cuma 2 ya langsung maju. Ngeten nggih? Pak Lian, ini punya benda yang sangat berharga sekali di genggam tangannya. Sedangkan Pak Hanafi ini kan orangnya sangat kepo ya, sangat jahil. Kita tahu sendiri, Pak Hanafi orangnya sangat kepo, sangat jahil, ingin mengetahui benda apa yang digenggam sama Pak Rian. Dan sekuat tenaga Pak Rian tidak akan memberitahukan kepada Pak Hanafi
meskipun Pak Hanafi meminta untuk membukanya dengan melakukan cara apapun, entah itu dengan merayu seperti dengan merayu Bagong, atau dengan menyanyikan lagu, atau dengan marahi, atau bagaimanapun. Monggo jenengan coba dengan praktek kata Hanafi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Rian. Selamat siang Bapak Hanafi. Coba Pak Rian, saya ingin tahu apa sih yang Bapak pegang itu kok kayaknya barang berharga sekali. Ini adalah barang yang sangat berharga, tidak begitu dilihat, bahkan disentuh. Gini Pak, saya ingin lihat saja Pak. Oh, tidak bisa. Nanti makan siang sama Menu saya. tidak bisa. Nanti makan siang, Oke. apapun menunya saya Tidak turutin. bisa. Saya makan nasi padang tidak bisa. Tidak saya bisa. Iya, saya beri 100 juta, Tidak boleh. 200 juta. Tidak boleh. Ya Pak. Oh, ini bisa. Iya Pak, boleh Pak. Oke. Yes. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan tepuk tangan untuk kedua bapak kita ini. Ini contohnya ya Bapak Ibu ya. Ada paradigma yang melekat bahwasanya seseorang yang mempunyai pemikiran atau seseorang itu tidak bisa memaksa kehendak orang lain. Ya Bapak Ibu ya. Meskipun dengan cara apapun tidak akan bisa dipaksa jika orang yang dipaksa itu tidak keluar dari hatinya sendiri. Seperti kita belajar di sekolah Bapak Ibu ya. Ketika kita punya murid ya, kita tidak bisa untuk tahun ini ya, maksudnya untuk di era sekarang ini berbeda dengan murid zaman dulu. Untuk kita berbicara dari tahun ini, kita tidak bisa memaksa untuk anak itu selalu nurut kepada kita ya. Jika tidak muncul niat dari anak itu sendiri, lagi bagaimana kita memunculkan niat yang baik atau budaya yang positif dari anak itu adalah tugas kita sebagai guru ya Bapak Ibu. Bagaimana pendekatan kita, bagaimana cara kita memberikan pembelajaran yang baik kepada anak agar anak itu bisa setidaknya itu bisa menjadi lebih baik dan muncul niat yang baik untuk menjadi lebih baik lagi. Nonton di Bapak Ibu ya. Seperti di sini dijelaskan perubahan paradigma teori kontrol dari Dr. William Glasser, bahwasanya ada ilusi guru bisa mengontrol murid. Itu hanya ilusi. Kemudian yang kedua, ilusi bahwa semua kekuatan positif, efektif dan bermanfaat. Kemudian yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kemudian yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Sedangkan perubahan paradigma stimulus respon teori kontrol, ada perbedaan antara stimulus respon dengan teori kontrol. Yang pertama, kebutuhan kita sama, itu ilusinya. Sedangkan realitanya kebutuhan kita berbeda. Kita tidak bisa menyamaratakan semua kebutuhan anak ya Bapak Ibu. Ada yang kebutuhan anak itu, misalnya anak ini sudah bisa membaca, sedangkan anak B tidak bisa membaca. Tidak bisa kita samaratakan, ayo semua dibaca, dibaca, dikerjakan, ditulis. Tidak bisa. Karena kita sedangkan satu-satu, ayo nak, kok belum bisa membaca, ya wes, ayo dituntut sama ibu guru membaca. Sedangkan ada anak yang sudah bisa mengerjakan, sudah bisa membaca. Seperti itu dulu ya, bahwa kebutuhan mereka tidak sama atau pemikiran mereka tidak sama. Yang kedua, semua orang melihat hal yang sama, sedangkan setiap orang memiliki gambaran yang berbeda realitanya. Kemudian ilusinya kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, bahwa realitanya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia, bahwasanya kita tidak bisa menyamaratakan, intinya seperti itu. Kemudian yang keempat, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan,
Sedangkan semua perilaku selalu memiliki tujuan. Seperti ini kita bisa melihat kejadian sehari-hari, ada anak yang tiba-tiba nyolong ke belakang. Kita tidak tahu apa sih kenapa ya orang-orang membeli. Kita tidak tahu tujuan mereka itu apa. Bahwasanya setelah dari belakang kita tanya, "Lapo le, kenapa le? Bu, maaf bu, saya tadi nggak sempat izin sama saya kan tapi pas bu." Ada yang seperti itu. Padahal kita awalnya menduga, "Lapo bu, kok orang-orang?" Kita juga sudah salah nih Bapak Ibu. Padahal kita nggak tahu tujuan mereka itu apa. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain. Padahal Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Itu paradigmanya Bapak Ibu. Kita tidak bisa mengontrol orang lain untuk sama seperti kita. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Realitanya kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian model berpikir menang atau kalah. Realitanya model berpikir menang dan menang. Nah ini Bapak Ibu, kita menuju pada disiplin positif. Disiplin positif. Kalau panjenengan mendengar kata-kata disiplin Bapak Ibu, coba Bu Agung jenengan kalau mendengar kata disiplin itu apa yang ada di benak panjenengan Bu? Apakah aturan atau apa nih? Disiplin itu salah satu aturan yang wajib kita laksanakan. Contoh, disiplin pada saat masuk sekolah, disiplin berpakaian seragam lengkap, disiplin waktu. Demikian. Tepuk tangan untuk Bapak Ibu. Disiplin. Benar sekali dikatakan bahwasanya kita berpikir jika disiplin itu adalah sesuatu yang teratur, sesuatu yang diatur, yang ada aturannya gitu. Seperti berangkat sekolah harus tepat waktu, tidak boleh lebih dari jam 7. Memakai seragam hari Senin Selasa ada aturannya, Rabu Kamis dan seterusnya ada aturannya. Nah, ketika kita mendengar kata disiplin, kebanyakan orang akan menghubungkan dengan tata tertib, peraturan, teratur, dan kepatuhan pada peraturan. Karena kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman, padahal itu sungguh berbeda nih Ibu. Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja. Sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan kita. Dan peraturan demikianlah harus ada dalam suasana merdeka. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jika tidak bisa memiliki motivasi internal, maka memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita, atau motivasi eksternal, karena berasal dari luar, bukan dari dalam diri sendiri. Seperti yang dikatakan Bapak tadi, jika anak tersebut tidak mempunyai niatan untuk atau niat baik untuk disiplin pada dirinya sendiri, maka kita perlu motivasi eksternal. Dari mana kita dapatkan? Bisa dari keluarga yang pertama, dari keluarga, dari orang tua. Bagaimana orang tua menerapkan kegiatan yang disiplin di rumah, misalnya agar anak tidak terlambat datang ke sekolah jam 8 atau jam 9 diboyai, ayo le, bubuk le, sudah waktunya setelah belajar ayo tidur. Kemudian mereka datang ke sekolahan, siapa yang memberikan motivasi? Kita Bapak Ibu sebagai guru. Bagaimana kita melakukan pendekatan kepada murid agar murid bisa menerapkan budaya yang positif. Kemudian yang ketiga dari lingkungan ya Bapak Ibu, dari lingkungan sekitar. Itu juga sangat berpengaruh, bisa mempengaruhi budaya disiplin pada anak. Nah, tujuan dari seorang pendidik di sini menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka mampu berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Jadi bagaimana kita menumbuhkan motivasi anak itu agar anak muncul rasa ingin melakukan hal yang baik pada dirinya. Nah, nilai-nilai kebajikan universal pada hakikatnya semua nilai yang kita terapkan di sekolah akan kembali pada profil pelajar Pancasila, di mana kita sering menggaungkan setiap pagi Pak Hanafi mesti ada pelajar Pancasila, ayo kita menyanyikan lagu pelajar Pancasila seperti itu. Kita melakukan kebiasaan di pagi hari. Tujuannya itu apa? Tujuannya agar anak menjadi sesuatu yang baik.
Bapak, mari kita ini guys bersama-sama guys semuanya kita menyanyikan lagu pelajar Pancasila. Mau ke mana? Dengan engine biasa nih. Beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Kebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Matur sudah Bapak Ibu, kita bisa kembali merasakan bagaimana menjadi murid nih. Setiap pagi harus menyanyikan lagu profil pelajar Pancasila agar keenam dari unsur profil pelajar Pancasila itu bisa terlaksana dan bisa tumbuh pada diri murid kita. Next, materi saya yang kedua yaitu teori motivasi, hukuman, dan penghargaan restitusi. Motivasi perilaku manusia menurut Dian Gosen yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kemudian yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ada banyak jenis motivasi yang bisa kita berikan. Di sini ada perbedaan antara hukuman dan konsekuensi, Bapak Ibu. Bahwasanya hukuman, nih Bapak Ibu nih, hukuman itu muncul dari satu arah nih Bapak Ibu. Hukuman muncul dari satu arah. Misalnya ada anak datang terlambat, langsung kita hukum. Kamu datang terlambat, ayo kamu bersihkan kamar mandi. Munculnya hanya dari satu arah, yaitu dari diri kita nih Bapak Ibu, dari guru. Sedangkan konsekuensi munculnya dua arah. Kita punya kesepakatan antara kita dengan murid kita. Kita punya perjanjian. Ini loh, kalau kalian datang terlambat, kalian konsekuensinya ini. Kalau kalian tidak mengejar, tidak pikat, konsekuensinya ini. Jadi ada imbal baliknya, ada perjanjian atau ada hubungan timbal balik dua arah, di Bapak Ibu. Jika hukuman, yaitu sesuatu yang menyakitkan yang harus terjadi. Kadang-kadang hukuman itu hanya diberikan oleh guru kepada anak, tetapi anak kadang-kadang tidak mau. Ya saya nggak mau saya terlambat baru satu kali ini kok saya langsung disuruh membersihkan kamar mandi, nggak mau Bu, karena tidak ada peraturan tertulis sebelumnya. Tapi jika konsekuensi itu kita berbicara terlebih dahulu, kita berbicara bagaimana ini enaknya peraturan kita di kelas. Jadi ada jika anak yang melanggar itu pasti mereka oh kalau saya seperti ini konsekuensinya seperti ini. Begitu nih Bapak Ibu. Yang kedua, tindakan nyaman untuk jangka panjang. Sedangkan konsekuensi tidak nyaman untuk jangka pendek. Kemudian murid merasa tersakiti, sedangkan konsekuensi murid merasa tidak nyaman. Kemudian hukuman, murid membenci peraturan. Kemudian konsekuensi murid menghormati peraturan karena sudah ada persetujuan terlebih dahulu. Bapak Ibu, di sini ada beberapa kalimat. Coba ya. Bapak Ibu, panjenengan menetapkan apakah ini masuk hukuman atau konsekuensi. Coba yang pertama, berjemur di lapangan karena mengobrol dengan teman, termasuk hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Termasuk hukuman ya. Yang kedua, membersihkan tumpahan air di meja karena tersenggol saat belajar, hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi ya. Yang ketiga, lari mengelilingi lapangan sepak bola karena terlambat datang pada pelajaran PJOK. Hukuman ya. Ini hukuman. Yang keempat, membersihkan WC sekolah karena mematahkan pensil temannya. Masuk apa ini? Masuk hukuman ya. Kemudian membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Konsekuensi ya. Kemudian lari mengelilingi lapangan
2 kali karena terlambat hadir. Hukuman, nggih. Kemudian kehilangan 10 menit jam istirahat karena datang terlambat dan tertinggal pelajaran selama 10 menit. Konsekuensi. Yang terakhir Bapak Ibu, berdiri di depan kelas dengan mengangkat kaki karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Hukuman, nggih. Nggih, ini tadi jawaban panjenengan sedanten. Bapak Ibu, hukuman dan penghargaan menurut Alfikon mengemukakan baik hukuman dan penghargaan adalah gara-gara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi dalam pembelajaran yang sesungguhnya. Sedangkan pengaruh jangka pendek dan jangka panjangnya, yang pertama, penghargaan efektif jika kita menginginkan seseorang melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam jangka waktu pendek. Kemudian yang kedua, jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut akan bergantung pada penghargaan yang diberikan serta kehilangan motivasi dari dalam diri. Ini begini Bapak Ibu, kita seringkali berpendapat bahwasanya kita akan memberikan hadiah atau reward kepada anak jika anak itu misalnya mendapatkan pada hari ini mendapatkan nilai terbaik di kelas. Sering sekali kita berikan tepuk tangan untuk Mas Rian. Mas Rian hari ini juara kelasnya, seperti itu. Oh ini Pak Hanafi mendapatkan coklat dari Bu Guru karena bisa menjawab pertanyaan Bu Guru. Bapak Ibu, itu baik dilakukan, tetapi jika itu dilakukan secara terus-menerus, maka anak itu akan melakukan hal yang baik karena ada imbalannya. Karena anak tersebut akan mendapatkan, oh nanti saya dapat ini dari Bu Guru. Jadi itu belum menunjukkan motivasi dari diri anak nih, karena itu hanya sementara. Tapi jika besoknya kita tidak melakukan lagi, pasti akan seperti ini. Loh, kok nggak dapat hadiah, kemarin kok dapat, sekarang nggak dapat, pasti akan berpikiran seperti itu. Gitu. Kemudian yang ketiga, jika kita mendapatkan penghargaan untuk melakukan sesuatu yang baik, maka selain kita senantiasa berharap mendapatkan penghargaan tersebut lagi, kita pun menjadi tidak menyadari tindakan baik yang kita lakukan. Jadi anak hanya akan melakukan kebaikan, jadi kita puji-puji, sedangkan yang misalnya melakukan kesalahan, bukan kok kita tidak memuji, tapi kita kesalahan anak tersebut kita buat pelajaran dan kita jadikan hal yang lebih baik. Misalnya, oh lain kali jangan terlambat ya, lain kali harus jadi anak yang lebih disiplin lagi ya, seperti itu. Restitusi Bapak Ibu. Restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat lagi. Kemudian restitusi juga sebuah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid untuk berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka memperlakukan orang lain. Melalui pendekatan restitusi, ketika murid berbuat salah, guru akan menanggapi dengan mengajak murid berefleksi tentang apa yang dapat mereka lakukan untuk memperbaiki kesalahannya, sehingga mereka menjadi pribadi yang lebih baik dan menghargai dirinya. Restitusi ini akan lebih dalam dan nanti akan dijelaskan oleh pemateri 3. Ciri-ciri dari restitusi Bapak Ibu. Yang pertama, restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, restitusi memperbaiki hubungan. Kemudian yang ketiga, restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Yang keempat, restitusi adalah menuntun untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang keenam, restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Yang ketujuh, restitusi menguatkan. Yang kedelapan, restitusi fokus pada solusi. Sedangkan yang kesembilan, restitusi mengembalikan murid yang berbuat pada kelompoknya. Terima kasih Bapak Ibu. Sekian dari saya. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Bu Ninis. Semoga Bu Ninis.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 1 Kule dan teman-teman guru yang saya hormati dan saya banggakan. Sebelumnya saya mohon maaf telah mengganggu waktunya dan terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk menghadiri kegiatan kami bertiga, yaitu diseminasi budaya positif. Sebelumnya saya sampaikan di sini saya hanya berbagi ilmu dan berkolaborasi bersama dengan Bapak Ibu guru, tidak bermaksud menggurui. Jadi kita di sini nanti belajar bersama-sama. Materi yang akan saya sampaikan nanti yaitu yang pertama keyakinan kelas dan yang kedua kebutuhan dasar manusia serta dunia berkualitas. Nah, sekarang saya mau tanya pada Bapak Ibu semua. Apa yang Bapak Ibu ketahui tentang keyakinan? Ada yang sudah tahu apa itu keyakinan? Kepercayaan. Kalau peraturan, tata tertib, ya. Mengapa kok yang dipilih keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Nah, pertanyaan ini nanti akan terjawab dengan sendirinya setelah saya dan panjenengan semua mempelajari slide yang selanjutnya. Di sini yaitu peraturan berisikan perintah, berisikan larangan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Sedangkan keyakinan yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang bersifat umum yang tidak dilatar belakangi oleh suku, bangsa, agama, yang berisikan tentang kalimat-kalimat positif seperti itu Bapak Ibu. Next. Sekarang kita masuk ke perbedaan. Apa perbedaan peraturan kelas dan keyakinan kelas? Yang pertama, jika peraturan kelas itu dibuat hanya oleh salah satu pihak. Contohnya kalau kita sebagai guru, kita yang membuat aturan, tapi yang menjalankan murid. Jadi tidak ada kesepakatan antara guru dan murid. Untuk yang keyakinan dibuat bersama antara guru dan murid. Jadi ada kesepakatan. Kalau kesepakatan itu kan berarti dilakukan lebih dari satu orang ya Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, hanya dilaksanakan murid. Jadi peraturan yang dibuat guru atau dibuat kepala sekolah hanya dilakukan oleh murid atau hanya dilakukan oleh dewan guru saja. Jadi dilakukannya satu pihak Bapak Ibu. Untuk yang keyakinan, guru dan murid itu melaksanakan secara bersama. Karena tadi sudah kita sepakati bersama, jadi langkah selanjutnya yaitu kita jalankan bersama. Baik itu bagi murid atau bagi guru. Contoh misal, hari Senin Bu Ninis terlambat. Nah, maaf ya Nana, Bu Ninis terlambat. Iya Bu, tidak apa-apa, tapi Bu Ninis harus lakukan apa gitu, sesuai dengan kesepakatan yang dibuat dengan murid. Kemudian yang ketiga, peraturan itu berisikan kalimat larangan. Contohnya diawali dengan kata dilarang, diawali dengan kata tidak boleh. Nah, sekarang saya tanya kepada Bapak Ibu semua, apa yang jenengan lakukan dengan murid untuk saat ini tuh masuk peraturan apa keyakinan? Peraturan, ya. Saya juga demikian Bapak Ibu. Jadi belum menuju ke keyakinan. Bedanya kalau keyakinan itu berisikan pernyataan positif, tidak larangan seperti itu. Selanjutnya bisa keyakinan kelas menurut Gosen 98, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam diri. Seseorang akan lebih tergerak jika melakukan sesuatu dengan motivasi intrinsik, seperti halnya tadi yang dikatakan Bu Seli, bahwasanya jika murid itu sudah melakukan sesuatu didasari dengan motivasi intrinsik dari dirinya, murid tersebut tidak akan menunggu guru obrak-obrak gitu ya Bu. Ayo mulai pikirnya sopo di kelas kok rusuh, kebanyakan gitu. Ini kenapa kau tidak mengerjakan PR? Kalau murid itu punya motivasi
tanggung jawabnya pasti dilakukan. Next. Berikut masuk langkah-langkah pembentukan keyakinan kelas. Yang pertama, mempersilahkan semua anggota kelas untuk mencurahkan pendapatnya. Boleh langsung ditulis di papan secara bergantian, boleh ditulis di kertas kecil kemudian ditempel. Boleh langsung anak itu mengajukan pendapatnya, bu guru yang menulis, seperti itu. Untuk yang kedua, kalau gurunya sudah mencatat atau muridnya itu sudah menempelkan semua pendapatnya, barulah guru itu tugasnya untuk menyusun. Karena murid itu kan kadang masih menulis kalimat-kalimat larangan ya Bu. Tugas kita adalah mengubah kalimat larangan tersebut menjadi kalimat positif. Ya, misalnya tidak boleh berlarian di depan kelas. Keyakinannya diganti seperti ini. Berjalanlah ketika melewati depan kelas. Jadi yang berisikan larangan itu tidak dianjurkan ya Bu. Seperti misal, jangan merusak tanaman, tapi diganti rawatlah tanaman dengan baik gitu. Yang memiliki arti yang sama gitu, tapi lebih enak dibacanya ya Bapak. Kemudian nomor 4, tinjau kembali daftar pendapat yang sudah dicatat. Ajak murid untuk merubah kalimat yang berupa peraturan menjadi keyakinan, seperti yang saya jelaskan tadi. Next, untuk langkah yang pertama selanjutnya yaitu tinjau ulang setelah membentuk beberapa keyakinan. Syaratnya membuat keyakinan kelas itu Bu tidak boleh banyak-banyak, maksimal 7 dan minimal 3. Mengapa demikian? Karena keyakinan itu kan untuk kita lakukan dan kita taati. Jadi agar kita guru dan murid itu ingat apa saja sih keyakinan yang sudah kita sepakati tadi gitu. Jadi memudahkan kita untuk melangkah menuju keyakinan kelas yang sudah kita sepakati. Kemudian selanjutnya yaitu penandatanganan atau persetujuan. Jika sudah terbentuk 3-7 keyakinan, tugas kita adalah menandatangani keyakinan tersebut. Entah itu guru dan murid, semua warga kelas harus menandatangani. Kalau yang kita buat itu keyakinan sekolah, berarti yang menandatangani adalah semua warga sekolah. Ya guru, ya murid, tidak terkecuali juga kepala sekolah. Kemudian yang terakhir, agar bisa dilihat setiap hari, mudah dilihat, sehingga kita itu ingat setiap hari dan dijalankan keyakinan tersebut, itu baiknya bu guru mengubahnya sebagai hiasan dinding yang menarik. Kalau anak lewat itu pilihan, bu guru itu bisa mengeditnya lewat apapun, kemudian dicetak dan ditempel di kelas. Kalau keyakinan sekolah berarti ditempel di tempat-tempat di mana yang dilalui banyak orang. Next. Nah, sekarang kita pemahaman. Kalimat yang ada di tabel kiri itu kita ubah, peraturan yang ada di tabel kiri itu kita ubah menjadi kalimat positif yang nantinya akan menjadi keyakinan kelas. Yang pertama, jangan membuang sampah sembarangan. Baiknya dirubah menjadi kalimat positif yang mempunyai arti sama seperti apa ya Bapak Ibu? Buanglah sampah pada tempatnya. Kemudian yang kedua, jangan terlambat mengumpulkan tugas. Baiknya diganti mengumpulkan tugas tepat waktu atau mengumpulkan tugas sesuai waktu yang disepakati. Yang ketiga, dilarang makan dan minum di kelas. Kita rubah menjadi tidak makan dan minum di dalam kelas, atau makan dan minumlah di luar kelas. Yang keempat, dilarang mengejek dan membuli teman. Biasanya kan murid-murid kita banyak yang seperti itu ya Bapak Ibu. Biasanya yang dibuat olok-olokan itu nama orang tua, kemudian membuli bentuk tubuhnya gendut, kurus, kecil, ireng, putih ya. Seperti itu termasuk tidak menghargai ya Bapak Ibu ya, tidak menghargai. Jadi keyakinan yang baik yaitu
saling menghargai seperti itu. Jadi kalau saling menghargai itu kan luas ya Bapak Ibu. Entah itu perkataan kita atau sikap kita, kalau di saling menghargai itu bersifat universal. Next to say. Berikut adalah contoh implementasi pembuatan keyakinan kelas yang sudah saya terapkan di kelas 5. Next to say. Di sini dokumentasi yang saya ambil, saya menggunakan kertas warna-warni sebagai media murid-murid untuk menulis pendapatnya. Kemudian ditempel di papan, kemudian saya pilah-pilah mana yang termasuk sudah larangan, mana yang termasuk sudah keyakinan, baru saya jadikan keyakinan kelas. Karena saya guru PJOK, jadi next saya. Jadi yang saya sepakati dengan anak-anak yaitu dominannya berada di luar kelas. Contohnya menjaga kebersihan ruang kelas dan lapangan. Kemudian mengembalikan alat-alat setelah pembelajaran selesai. Karena tidak menjadi rahasia umum ya Bu, respon murid-murid kita zaman sekarang itu kalau nggak duduk ya nggak gerak gitu ya Bu ya. Jadi harus dijawab dulu, ditaruh dulu, baru itu Bu ya Bu gitu. Kemudian yang ketiga, menyelesaikan tugas sesuai waktu yang ditentukan. Karena tugas untuk PJOK kan tidak hanya mengerjakan materi ya Bu LKS, tapi juga ada tugas gerak yang sekarang itu saya menuju ke bagaimana anak-anak itu beradaptasi dengan penggunaan IT. Jadi biasanya saya beri tugas, hari ini tugasnya minggu depan maksimal dikumpulkan. Jadi anak itu punya waktu 1 minggu untuk menyelesaikan. Jadi tidak memberatkan. Kemudian tentang memakai sepatu saat pembelajaran di lapangan. Toleransi keterlambatan maksimal 5 menit. Mengapa saya berikan toleransi? Karena olahraga itu kadang butuh ganti baju. Jadi anak-anak itu berpendapat, Bu, kasih tambahan waktu. Jadi ada toleransi keterlambatan. Kemudian yang terakhir, saling menghargai. Jika Bapak Ibu itu guru kelas, ya disesuaikan dengan kelasnya. Misalnya murid di kelas itu super. Misalnya kalau nggak ditutup nggak berjalan, walaupun diomongi sekali, 2 kali, 3 kali nggak bergerak, ya. Dengan buat keyakinan kelas yang seperti apa beserta konsekuensinya seperti yang dijelaskan Bu Sari tadi. Jadi keyakinan yang kita buat itu kita barengi dengan konsekuensi yang dilakukan. Misalnya kamu tidak mengumpulkan tugas hari ini, berarti nilainya dikurangi 5 misalnya. Berarti nilainya setiap hari dikurangi 5. Kalau kamu mengumpulkan 20 lagi, harusnya kamu dapat 80 dikurangi 5 kali berapa? Jadi kan dapatnya 30. Jadi anak itu bisa berpikir. Next Bu Sel. Nah, bagaimana respon murid saat saya melakukan pembentukan keyakinan? Jujur Bapak Ibu, karena keyakinan kelas secara tertulis itu baru saya lakukan ya kemarin itu. Sebelumnya saya hanya memberikan, mungkin itu tidak dikatakan keyakinan karena kadang tidak kesepakatan bersama saya. Tugas besok ya dikumpulkan 3 hari berikutnya. Bu, jangan Bu 4, pokoknya 3 hari. Saya tidak memberikan kesempatan murid untuk mengemukakan pendapat. Kemudian dia itu bertanya, Bu ini kan apa sih? Kan gitu kan, hal baru bagi murid. Ini dibuat apa sih Bu? Kamu ini apa? Kenapa kok harus ditulis? Kenapa kok harus ditempel? Karena anak-anak banyak tanya dia. Kemudian saya merefleksi, mengapa ya kok anak-anak banyak yang tanya seperti itu? Ternyata memang kurang pahamnya anak-anak terhadap keyakinan kelas. Saya sendiri pun kalau tidak diberitahu di guru penggerak ya tidak tahu kalau itu namanya keyakinan kelas gitu Bapak Ibu. Jadi refleksi saya untuk perbaikan pembentukan keyakinan kelas selanjutnya, saya harus memberikan pemahaman dulu terhadap murid, baru kita melaksanakan pembuatan seperti itu. Next apa keterkaitan keyakinan kelas dan budaya positif yang dibahas hari ini? Menurut saya, karena keyakinan kelas itu yang membuat guru dan murid, yang menjalankan guru dan murid, dan yang berpengaruh guru dan murid. Jika guru dan murid
Jangan budaya positif sekolah, budaya positif di kelas, kebiasaan baik di kelas saja susah kita wujudkan. Jadi mulai hal kecil dulu. Dulu kita memberikan pengarahan dan pengetahuan kepada murid bahwa budaya positif itu penting loh, bukan bagi instansi kita, tapi bagi diri saya pribadi dan diri kamu pribadi itu penting loh, karena kamu sekarang itu masih kecil, belum berpikir sejauh itu. Makanya sekarang itu ibu guru itu memberikan ilmu untuk kamu ke depannya agar apa yang kamu lakukan itu tetap berjalan pada jalan yang positif. Seperti itu Bapak Ibu. Next. Nah, kita sudah selesai materi yang ketiga. Sudah ngantuk apa masih belum Bapak Ibu? Karena saya lihat ada beberapa yang masih ngantuk. Jadi agar semangatnya kembali fresh, saya mengajak Bapak Ibu untuk tepuk tangan. Nanti kalau saya nyanyi, kalau kau suka hati tepuk depan, kalau kau suka hati tepuk atas, kalau kau suka hati tepuk samping, berarti kanan kiri. Kalau digabung tepuk depan atas, gitu ya Bapak Ibu. Dilakukan sambil duduk saja. Posisi awalnya hadap ke depan ya Bapak Ibu. Kalau kau suka hati tepuk depan, kalau kau suka hati tepuk atas, kalau kau suka hati mari kita lakukan, kalau kau suka hati tepuk atas depan, kalau kau suka hati mari kita lakukan, kalau kau suka hati tepuk depan atas, kalau kau suka hati tepuk samping kanan kiri, kalau kau suka hati tepuk depan, kalau kau suka hati mari kita lakukan, kalau kau suka hati tepuk samping depan, kalau kau suka hati mari kita lakukan, kalau kau suka hati tepuk depan atas samping. Terima kasih, tepuk tangan buat kita semua. Semoga yang ngantuk matanya melek lagi ya. Memang ini kan siang ya Bunda jam rawan, mohon maaf kegiatannya dilakukan siang hari. Kita lanjut ke materi yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Saya yakin panjenengan semua itu pasti bertanya, apa itu kebutuhan dasar manusia? Apa itu dunia berkualitas? Secara tidak langsung kita itu sudah menjalankan dan sudah punya kebutuhan itu Bapak Ibu. Next bisa. Kebutuhan dasar manusia. Seluruh tindakan manusia memiliki tujuan. Semua yang kita lakukan adalah usaha untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, tidak menutup kemungkinan hal tersebut adalah pemenuhan salah satu atau lebih dari kebutuhan yang kita inginkan. Next. Bapak Ibu semua dan saya itu sudah memiliki 5 kebutuhan dasar yang harus dipenuhi. 5 kebutuhan dasar tersebut, yang pertama bertahan hidup, penguasaan, kebebasan, kasih sayang dan kesenangan. Berikut saya jelaskan satu persatu Bapak Ibu. Mohon dicermati dan direnungi, apakah kebutuhan itu sudah jenengan dapatkan atau belum? Apa sudah didapatkan tapi belum maksimal? Karena kebutuhan dasar manusia ini mempengaruhi sifat dan perilaku kita Bapak Ibu secara tidak langsung. Contohnya, misal saya berangkat dari rumah itu sudah bangun kesiangan, ditambah anak rewel, perjalanan jauh sampai sekolah, murid rewel misalnya, otomatis secara tidak sadar saya itu melakukan hal-hal yang mungkin sepatutnya tidak saya lakukan. Contohnya, tiba-tiba memarahi anak, saya sekarang hari, kenapa kok mainan bola? Siapa yang nyuruh? Padahal kan bisa dengan tidak nada tinggi kan kita bisa melakukan itu seperti itu. Lanjut. Yang pertama, kebutuhan dasar manusia bertahan hidup atau survival. Kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, kebutuhan akan rasa aman. Kebutuhan bertahan hidup ini Bapak Ibu berupa kebutuhan tempat tinggal, kebutuhan makan dan kebutuhan sehat. Jadi satu kesatuan itu
termasuk kebutuhan untuk bertahan hidup. Jika kita tidak punya tempat tinggal, pasti akan berpengaruh dengan tindakan apa yang kita lakukan. Jika kita merasa lapar, kita tidak bisa berjalan melakukan aktivitas secara 100%. Dan jika kita tidak sehat, maka aktivitas kita yang biasanya dilakukan dengan lancar pasti akan terganggu. Next, Bu Sel. Yang kedua yaitu kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan untuk disayangi dan diterima meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial. Nah, di sini Bapak Ibu, kasih sayang dan rasa diterima itu kan mau tidak mau kita harus bersosialisasi dengan orang, entah ini dengan keluarga, dengan suami, dengan anak, dengan murid, bahkan dengan teman sejawat. Contohnya kita hubungan dengan murid. Jika murid kita itu si A di rumah itu sama ayah ibunya disayang, apapun yang diminta diberikan, dibelikan, dan semua kebutuhannya terpenuhi. Dan si B itu di rumahnya itu ayah ibunya kerja, jadi anak bangun tidur, mandi, belum berangkat sekolah itu sudah ditinggal berangkat kerja. Jadi berangkat itu sudah nggak salim, sudah nggak dicium, sudah nggak diberikan motivasi sebelum berangkat sekolah. Kita bandingkan, pasti di sekolah Bapak Ibu ada ya murid yang disayang orang tuanya melakukan apapun, ada murid yang diibaratkan dengan mandiri dengan keadaan, ya Bu ya. Itu pasti perilakunya berbeda. Nah, jika di rumah itu kasih sayang tidak terpenuhi, maka dia itu akan mencari kebutuhan tersebut untuk memenuhinya di sekolah. Contohnya, tiba-tiba kalau kelas rendah, uduk-uduk lari guru dipeluk. Ya. Kemudian tangan ibu guru ditarik-tarik, ayo tak ikut saya Bu, seperti itu. Lah, itu bisa jadi di rumah dia kurang kasih sayang seperti itu. Kemudian dibandingkan dengan murid yang sudah terpenuhi semua, berangkat sekolah semuyang-guyu, kalau ditraktir kabeh. Misalnya guru, kenapa kamu? Iya Bu, saya tadi itu diantar orang tua saya, dikasih uang saku lebih, gini-gini. Pasti berbeda ya Bapak Ibu. Jadi kesimpulannya, kebutuhan kasih sayang itu pondasi pertamanya di keluarga ya Bapak Ibu. Jika keluarga itu sudah memenuhi kebutuhan itu, pasti anak saat di sekolah itu tidak melakukan hal negatif dan tidak menjadi temannya berarti demi mencari kasih sayang seperti itu. Selanjutnya Bu Seri. Yang ketiga yaitu kebutuhan dasar penguasaan. Kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuasaan untuk mencapai sesuatu, menjadi terampil, ingin dianggap. Nah, anak yang memiliki kebutuhan dasar ini biasanya selalu ingin menjadi pemimpin dan ingin mencoba hal-hal baru. Jika mencoba hal baru kemudian dia merasa gagal, pasti dia akan kecewanya berlebihan dibandingkan anak yang memiliki kebutuhan penguasaan lebih rendah daripada dia. Seperti itu. Pasti di kelas atau di sekolah manapun pasti ada anak yang namanya ibaratnya itu anak yang bukan bandel apa ya, lebih aktif daripada yang lain gitu ya Bapak Ibu. Kemudian kebebasan, kebutuhan akan pilihan, kebutuhan akan kemandirian dan tidak terpengaruh orang lain. Nah, kebebasan ini Bapak Ibu, contohnya jika Bu Nini muridnya protes, Bu Nini jangan belajar di kelas loh, belajarnya di luar ruangan aja loh Bu. Berarti itu menandakan anaknya pengen bebas, pengen punya lingkungan yang baru, pengen merasakan lingkungan yang baru. Next Bu Sel. Kemudian kebutuhan kesenangan, kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Anak-anak dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi biasanya ingin menikmati apa yang dilakukan. Mereka bisa berkonsentrasi tinggi saat menjalankan hal yang disenangi. Contohnya, seperti yang disampaikan Bu Kepala Sekolah tadi, bahwa murid itu memiliki karakter yang berbeda-beda, memiliki potensi yang berbeda. Jika anak itu melakukan sesuatu hal demi paksaan, pasti tidak akan sepenuh hati, pasti setengah hati. Misalnya si A dan si B, si C itu senangnya itu mengungkapkan perasaannya lewat puisi, sedangkan D, E, F sukanya dengan menggambar.
Kemudian yang lain sukanya dengan menyanyi atau bergerak. Itu kita harus sesuaikan dengan karakter murid kita. Sekarang setelah kita mempelajari materi tersebut, kita akan mencoba pemahaman kita. Apa yang saya sampaikan tadi, apa jenengan itu sudah paham atau belum? Gitu, Bapak Ibu. Yang pertama, pernyataan aku sebel gambarku tidak rapi, malah ibu guru nunjukin ke teman-temanku di depan kelas. Anak ini kan merasa malu ya, Bapak Ibu. Kebutuhan dasar, kira-kira kebutuhan dasar apa yang ingin dipenuhi oleh anak ini? Dia tuh merasa harusnya loh gambar saya itu bagus, tapi kok ditunjukkan teman-teman, jadi saya itu malu. Apa Bu? Ya benar, penguasaan. Next dosen. Next. Yang kedua, aku bosan mewarnai terus di dalam kelas. Apa ya Bapak Ibu kira-kira? Kebebasan. Next dosen. Yang ketiga, menyetir mobil itu seru. Apa? Senangan? Benar Bapak Ibu. Terima kasih. Dengan menjawab ketiga itu, dengan saya simpulkan sudah paham atas kebutuhan apa yang dibutuhkan oleh murid kita. Nah, berikut adalah 4 bagian di mana seseorang itu bisa menuliskan sesuai dengan keinginannya. Di sini saya menugaskan Bapak Ibu untuk mengisikan sesuai dengan apa yang jenengan rasakan. Kalau ini yang saya sampaikan, ini punya saya Bapak Ibu, termasuk salah satu tugas yang harus saya kerjakan. Monggo Bapak Ibu ditulis yang diterima di saya itu tidak harus banyak, boleh 1. Kemudian bisa, jenengan itu merasa bisa jika melakukan apa ya saya itu. Kemudian senang, karena seseorang itu kan kesenangannya itu berbeda-beda. Nah kalau saya senangnya traveling, nonton dan nongkrong serta berolahraga. Kemudian bebas, saya merasa bebas jika mengerjakan sesuatu dengan nyaman dan senang tanpa ada gangguan seperti itu. Bisa dengan orang-orang terserah sesuai dengan apa yang jenengan inginkan. Ya, saya ambilkan pulpen ya Bapak Ibu. Seputar bawa pulpen. Kan itu Bu dipijak itu Bu Ira. Oke, saya ambilkan pulpen. Berharga murid. Tak isi papir. Saya ulang lagi Bapak Ibu, yang bagian diterima dari saya, jenengan harapkan saya itu kepengen diterima dari saya sama siapa gitu. Kemudian yang bisa untuk yang bisa itu saya itu bisa melakukan hal ini loh gitu. Kalau saya menjalankan sesuatu semua kewajiban dengan baik, saya itu merasa saya bisa seperti ini gitu. Kemudian yang bebas, jenengan itu merasa bebas jika melakukan apa. Saya itu mengerjakan sesuatu tanpa diganggu, itu saya merasa bebas. Kalau jenengan kan Berarti nggak ada sama dengan itu. tidak, itu contohnya saja Pak. Iya, example-nya. Kalau Pak Nabi biasanya senangnya berdakwah ya Pak. Kalau berdakwah itu jenengan merasa senang, karena berbagi ilmu Pak Rian. Siap. Kalau Pak Rian sukanya sepak bola saya menjadi senang. Itu bisa ditulis di seperti itu. Sembari menunggu mengisi, saya lanjutkan ya Bapak Ibu ya. Ini bisa ya, next. Berikut adalah hasil rekapan kuesioner kebutuhan dasar manusia yang sudah saya lakukan, baik diri saya pribadi, teman sejawat atau murid. Next dosen. Kalau jenengan pengen mengukur kebutuhan apa pada murid jenengan, nanti akan saya kasih kuesionernya Bapak Ibu. Next dosen. Berikut adalah perbedaan. Ini hasil dari diri saya, ini teman sejawat dan ini murid. Ini apa Bu? Ini adalah kebutuhan kasih saya.
berarti jumlah yang terbanyak yaitu seseorang itu belum terpenuhi kebutuhannya. Kalau saya yang banyak 3 ya Bapak Ibu, 1, 2, 3, berarti saya kurang terpenuhi kebutuhan kasih sayang, penguasaan, dan kesenangan. Mungkin saat mengisi kuesioner itu hati saya tidak bakal senang, makanya saya menjawabnya ya dengan seperti itu misalnya. Terus teman sejawat saya yang paling tinggi kasih sayang, ini kemarin Bu Susati, dan yang ini murid saya 42 penguasaan, ini namanya Naura. Setelah saya mendapatkan hasil ini, saya telah alami, oh iya, Naura ini orangnya itu pinter, tapi dia itu kurang percaya diri. Jadi mungkin saya pribadi atau guru yang lain atau teman-teman yang lain kurang memberikan kesempatan untuk Naura itu menampilkan apa yang lebih dari dirinya, seperti itu. Next bisa. Kesimpulan dari materi ini adalah teori kontrol seperti yang dinyatakan Bu Sally tadi, bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahwa kesalahan yang dilakukan murid pasti punya alasan. Alasan tersebut bisa disebut pemenuhan kebutuhan dasar. Seperti yang saya contohkan tadi, jika anak itu usil sama temannya, pengen diperhatikan di kelas, berarti itu mungkin kebutuhannya kurang terpenuhi. Next. Dunia berkualitas. Dunia berkualitas adalah tempat khusus dalam pikiran Anda, tempat di mana di pikiran itu berisikan tentang hal-hal yang menarik, hal-hal yang membekas di dalam diri Anda yang bersikap positif, Bapak Ibu. Next. Nah, syaratnya yang bisa masuk dunia berkualitas dalam pikiran kita yaitu sesuatu itu harus terasa baik bagi Anda. Kemudian yang kedua, setidaknya memenuhi 1 atau lebih kebutuhan dasar. Contoh, setiap anak itu pasti punya dunia berkualitas masing-masing. Si A, saya loh senang dapat peringkat 7 misalnya. Kenapa peringkat 7 juga senang? Karena sebelum-sebelumnya dia mendapatkan peringkat lebih banyak daripada itu. Pasti dia bangga atas dirinya. Beda lagi sama yang lain. Loh, saya kok peringkat 3, padahal kan kemarin peringkat 1 gitu. Jadi dunia berkualitas setiap murid itu berbeda dan unik sesuai dengan karakter masing-masing murid. Next bisa. Nah, apa sih keterkaitan kebutuhan dasar terhadap budaya positif? Dengan mengidentifikasi kebutuhan yang mendorong perilaku murid, maka perubahan perilaku positif dapat dimulai dengan mencari solusi untuk memenuhi kebutuhan tersebut dengan cara positif. Nah, jika kita mengetahui kebutuhan apa yang kurang diperoleh oleh murid kita, maka kita juga bisa melakukan mencari solusi langkah apa yang harus kita lakukan. Misalnya si B, oh ini kurang kasih sayang di rumah ini. Berarti kita harus berkolaborasi dengan orang tuanya. Oh si C, dia ini kok di sekolah kok tidak akrab sama temannya. Ini gara-gara apa? Kita juga bisa mencari solusinya seperti itu. Next bisa. Nah, materi kelima dan keenam akan disampaikan Bu Citra. Jadi materi yang kita sampaikan tadi itu saling berkesinambungan Bapak Ibu, antara materi pertama sampai terakhir merupakan rangkaian dari materi budaya positif. Monggo Bu Citra. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang sudah diberikan. Pada kesempatan siang hari ini saya akan menjelaskan materi tentang 5 posisi kontrol. Next. 5 posisi kontrol seorang guru. Yang pertama yaitu penghukum, yang kedua pembuat merasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat pemantau, dan yang kelima manajer. Ya, kira-kira Bapak Ibu pada saat ini berada di posisi mana dari kelima posisi kontrol? Yang pertama tadi ada penghukum, pembuat merasa bersalah, dan teman, pemantau, dan manajer. Di sini saya mempunyai kertas, nanti Bapak Ibu mengisi posisi mana yang Bapak Ibu lakukan
saat ini pada proses pembelajaran atau di lembaga masing-masing. Saya bagi dulu deh. Tinggal aja. FYP. Nanti setelah Bapak Ibu menuangkan tulisannya, silakan ditempel pada papan sebelah kiri, nggih. Tidak ada yang salah, nggih, monggo. Satu apa? Satu saja. Boleh dua, enggak apa-apa. Sepertinya kebanyakan Bapak Ibu di lembaga banyak memposisikannya sebagai penghukum, mayoritas seperti itu. Aku tak sing aneh ae. Iya, jalan-jalan mengobati ngantuk biar tidak spartan ya Bapak Ibu. Ya, di sini ada memposisikan diri sebagai teman atau manajer. Kebanyakan sebagai teman ya. Dan juga ada yang sebagai pemantau atau membuat merasa bersalah. Next, Bu Sari. Nah, pada posisi penghukum bisa biasanya menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Nah, guru-guru biasanya tidak siapa-siapa, saya sendiri biasanya juga sering menggunakan posisi penghukum gitu Bapak Ibu. Seperti kata yang pernah kita lontarkan yaitu patuhi aturan saya atau awas kamu selalu saja salah, selalu yang terakhir selesai. Nah, biasanya kata-kata hukuman itu menggunakan kata-kata atau bentakan yang sangat keras ya, sehingga anak-anak biasanya mentalnya bisa membuat mental anak down. Ayo next, selanjutnya bisa nih. Selanjutnya pembuat merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Kata-kata yang keluar dengan lembut akan seperti ini. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali ibu harus memberitahu kamu ya? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Biasanya dengan pembuat merasa bersalah ini kita menggunakan kata-kata yang lembut sehingga bisa diterima oleh anak didik kita. Selanjutnya bisa nih. Memposisikan diri sebagai teman. Kalau kita memposisikan diri sebagai teman, itu tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada bisa negatif ataupun positif. Kalau sebagai kita pendidik guru di lembaga sekolah dasar, kita bisa memposisikan sebagai teman. Tapi ada kalanya kalau kita di tingkat yang lebih tinggi seperti SMP atau SMA, kalau kita memposisikan diri sebagai teman, terkadang ada yang baperan muridnya sehingga murid dan gurunya bisa pacaran katanya Pak Nabi. Ya, kalau kita memposisikan sebagai teman, kata yang kita lontarkan yaitu ayo bantulah demi ibu ya. Ayo, ini tidak
bantuan ibu selama ini? Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, namun ibu bantu bereskan. Next. Memposisikan diri sebagai pemantau. Memantau berarti kita mengawasi murid. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid. Sebagai seorang yang menjalankan posisi pemantau, biasanya seperti ini. Peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Seperti yang sudah dijelaskan sama Bu Sari tadi tentang konsekuensi. Selanjutnya Bu Sari. Nah, yang terakhir yaitu kita sebagai manajer. Manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer adalah telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau. Jadi kalau kita sebagai manajer, kita bisa memposisikan diri sebagai pemantau maupun sebagai teman. Seperti yang dilontarkan oleh Bapak Ibu, apa yang kita yakini, kembali ke keyakinan kelas. Apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Next, Bu Sari. Perlu disadari, tujuan akhir dari posisi kontrol seorang guru adalah pencapaian posisi manajer, di mana posisi ini murid dapat menjadi pribadi yang mandiri, merdeka, bertanggung jawab atas segala perilaku dan sikapnya yang pada akhirnya dapat menciptakan lingkungan yang nyaman dan aman. Selanjutnya akan saya putarkan video tentang 5 posisi kontrol. Coba diperhatikan dulu ya Bapak Ibu. Nah, ini sebagai posisi penghukum. Sini kamu. Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih? Nah, ini sebagai penghukum kita sering menggunakan Jadi anak saya kata yang keras atau gak kapok-kapok. volume yang tinggi. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya Seperti Bu Susanti sepertinya. Kenapa? Kamu orang ibu berani-beraninya jawab sudah terlambat, masih berani jawab enggak? Sekarang keliling lapangan basket 5 kali sekalian, biar kapok. Cepat, pergi sana ke lapangan basket. Nah, selanjutnya posisi pembuat merasa bersalah. Berarti Pak Hanafi posisinya ada di sini. Seperti Bu Guru ini. Naren terus yang salah. Kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Siapa itu?
ya. Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, kamu tulis apa ini di absen? Ini kamu sudah semakin lambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan pernah lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tidak bisa kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Selanjutnya yakni sebagai teman. Naren, Selamat pagi Bu. wah sudah jam berapa ini nak? Selamat pagi ya sayang. Iya Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Yang keempat yaitu pemantau. Naren, Selalu Naren. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Yang terakhir yaitu kita sebagai manajer. Naren, Selamat pagi Bu. selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi.
itu tadi adalah contoh penerapan 5 posisi kontrol sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Nah, dari kelima posisi kontrol tadi yang harus kita lakukan, yang paling utama, yang paling ideal adalah posisi kontrol sebagai manajer. Next, Bu. Materi yang keenam yaitu segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, proses dialog ini terdiri dari 3 langkah ya Bapak Ibu. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Next, Bu. Pada posisi ini menstabilkan identitas berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Dan jangan mengkritik murid yang sedang mengalami identitas gagal. Jadi kita tidak boleh langsung berkata ke murid kita dengan secara frontal agar tidak menjadikan murid itu sebagai beban. Maka kita harus meyakinkan si anak dengan cara mengatakan kalimat-kalimat ini. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Jadi pada posisi menstabilkan identitas, kita tidak boleh menjudge murid, langsung mengatakan murid tentang kesalahannya, tapi kita menanyakan kepada murid. Next, Bu. Yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu, guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif. Mengenali dan mengakui kebutuhan murid ini dapat memperbaiki hubungan dengan murid. Pernyataan disampaikan dengan nada suara tidak menghakimi atau memojokkan murid. Seperti, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kata-kata itu tidak secara frontal mengatakan ke murid kita dengan bahasa-bahasa atau kata-kata yang kasar sehingga tidak membuat beban kepada murid. Yang selanjutnya, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Nah, pada validasi tindakan yang salah ini, kita tidak boleh berkata kepada murid kita dengan kata-kata yang sekiranya membuat murid menjadi down. Sehingga ketika kita mengatakan kata-kata yang kasar, otomatis murid pasti akan membenci kita, begini jahat kok ini. Nah, pasti murid itu akan selalu mengingatnya. Kalau misalkan kita membuat menyakiti hati murid kita, pasti selalu diingat setiap saat. Selanjutnya bisa
Yang ketiga di sini adalah menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Saat perilaku telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid siap mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Seperti pertanyaan di bawah ini, yaitu apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga. Yang kedua, apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati. Apakah bayangan kita tentang keyakinan yang ideal? Kamu mau jadi orang yang seperti apa? Jadi pada posisi menanyakan keyakinan ini, kita menanyakan kepada murid tentang dirinya. Jadi kita bertanya kepada murid tentang apa yang sudah, misalkan dia melakukan kesalahan. Nah, kesalahan itu biar murid sendiri yang menyadari dari kesalahannya. Nah, dari segitiga restitusi, tahapan segitiga restitusi, di sini saya sudah menerapkan segitiga restitusi pada tayangan video saya. Pada video ini, yaitu ada salah satu murid yang sedang mengerjakan tugas dan dijahili oleh temannya, sehingga anak itu tadi marah. Setiap orang pasti pernah melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh Pak Azra. Tindakan itu apakah sudah sesuai dengan keyakinan kelas yang sudah kita sepakati? Kira-kira keyakinan kelas apa yang sudah kita lakukan? Ya, jadi keyakinan kelas yang pada awal itu belajar yang aktif dan tertib. Terus kira-kira belajar aktif dan tertib itu penting atau tidak? Jika penting, kira-kira apa yang harus dilakukan? Mungkin harus ada langkah. Ya, baik, betul sekali. Pak Azra sudah menemukan solusi. Nah, sekarang Pak Azra boleh mengikuti kelasnya masing-masing dan bisa mengikuti pelajaran. Nah, dari video ini tadi, yaitu penerapan yang sudah saya lakukan pada penerapan segitiga restitusi. Di situ sudah ada apa, menstabilkan identitas, menanyakan kesalahan, tindakan kesalahan, dan juga menanyakan keyakinan. Nah, sekian pemaparan materi yang sudah saya sampaikan dan juga disampaikan Bu Seli dan Bu Ninis. Kurang lebihnya saya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya serahkan kembali kepada moderator. Terima kasih saya sampaikan kepada pemateri 1, 2, dan 3. Sebelum kita memasuki acara berikutnya, mungkin dari Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan? Monggo. Monggo Bapak Ibu yang mau tanya.
Tolong disebutkan namanya. Ya, perkenalkan saya Bunani dari SDN 1 Bumi. Di sini saya mau menanyakan tentang disiplin ya kepada pemateri yang pertama. Bagaimana cara menerapkan disiplin di sekolah secara positif untuk siswa yang selalu telat ya Bu ke sekolah. Oke, terima kasih. Terima kasih. Pertanyaan dari Kak Bunali. Bagus sekali pertanyaannya. Bagaimana cara menerapkan budaya positif di sekolah tentang anak yang sedang datang terlambat di sekolah, untuk Ibu? Saya akan menjawabnya. Bapak Ibu, begini. Kita sering sekali menjumpai anak yang sering datang terlambat ke sekolah. Untuk menangani hal tersebut, yang pertama kita harus mencari tahu dulu apa alasan anak tersebut sering datang terlambat ke sekolah. Ketika kita sudah mencari tahu alasannya dan menemukan alasannya, yang kedua kita harus melakukan kolaborasi, Bapak Ibu. Kolaborasi antara kita sebagai wali kelas, orang tua di sekolah, juga dengan orang tua yang di rumah, Bapak Ibu. Kita harus melakukan kolaborasi. Bagaimana pengawasan terhadap anak tersebut agar bisa terpantau. Yang di rumah dipantau oleh kedua orang tuanya, yang di sekolah dipantau oleh wali kelasnya. Nah, kita harus menyampaikan kepada orang tua, melakukan kerjasama, melakukan pengawasan. Kalau di rumah kita beritahu bahwasanya di sekolah itu ada aturan, ada keyakinan kelasnya. Kasihan jika anak tersebut harus sering melanggar keyakinan kelas dan mendapatkan konsekuensinya. Jadi bagaimana caranya orang tua dan juga kita agar anak tersebut datang terlambat ke sekolah? Mengawasi dengan tidak memberikan HP terlalu sering di rumah. Jadi ada batas-batasannya. Jika jam malam setelah belajar, orang tua harus lebih ketat lagi kepada anak, jangan keluar rumah, nak. Ayo tidur supaya besok tidak datang terlambat ke sekolah. Terus bangunnya juga dipantau. Misalkan yang anak sering bangun siang, ayo subuh dibangunkan. Jadi di rumah dibudayakan yang positif, nanti insya Allah di sekolah juga berlanjut ke sekolah. Jadi jawabannya mungkin harus melakukan kolaborasi antara orang guru dengan orang tua. Begitu Bu. Pripun Budi? Oke, matur suwun. Ada pertanyaan lagi Bapak Ibu? Monggo. Saya Nurul Ratnasari dari SDN Negeri 2 Yogyakarta mau bertanya pada materi yang dijelaskan Bu Ninis tadi ya. Dari kelima kebutuhan dasar manusia, manakah yang paling utama? Terima kasih Bu Ninis. Terima kasih atas pertanyaannya Bu Nurul. Saya akan mencoba menjawab. Menurut saya, sesuai dengan pengalaman saya juga, kebutuhan mana sih yang paling utama gitu ya Bu Nurul? Menurut saya itu kebutuhan setiap peserta didik atau setiap seseorang itu berbeda ya Bu Nurul ya. Misalnya si A itu sudah terpenuhi kasih sayang, penguasaan, bertahan hidup, kemudian kebebasan itu sudah terpenuhi. Tinggal satu yang belum terpenuhi. Jadi menurut saya itu yang menjadi fokus utama dan kebutuhan utama yang harus dia penuhi. Kemudian yang kedua, kalau misalnya balik lagi pertanyaan kebutuhan mana sih yang paling utama gitu, itu ada juga jawabannya seperti ini.
ada tempat tinggal dan kebutuhan makan ya, itu juga bisa menjadi kebutuhan dasar untuk menunjang kebutuhan dasar yang lainnya, Bu Nur. Untuk jawaban saya seperti itu. Apakah sudah jelas? Ya, terima kasih. Selanjutnya Pak Dewi. Terima kasih. Untuk pemateri yang terakhir tadi ya Bu Citra, bagaimana cara kita untuk mencapai posisi control manager? Sedangkan biasanya kita tuh dominan tadi kan jadi teman ya. Bagaimana untuk kita di posisi control manager itu? Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya. Kalau menurut saya, untuk mencapai posisi kita sebagai seorang manajer, itu tidak serta-merta membalikkan telapak tangan ya. Karena semuanya itu membutuhkan proses. Seperti biasanya yang sudah kita lakukan sebagai penghukum. Ketika kita melakukan sebagai penghukum, sedikit demi sedikit kita kurangi perlakuan kita untuk menghukum anak. Setelah kita mengurangi, seperti kita sebagai teman juga kita harus kurangi. Jadi semuanya itu membutuhkan proses dari kebiasaan-kebiasaan yang sudah kita lakukan, sehingga kedepannya kita akan belajar menjadi seorang manajer yang baik atau posisi kontrol yang paling ideal. Seperti itu. Bagaimana Mas Herma? Ya, terima kasih Bu Herma. Saya kembalikan lagi ke moderator. Terima kasih. Saya sampaikan atas pertanyaan-pertanyaan yang sudah ditanyakan. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kira-kira sudah paham ya apa yang sudah dipaparkan oleh ketiga pemateri kita pada siang hari ini? Sudah, alhamdulillah. Kalau sudah paham, saya ingin tanya lagi, kira-kira capek nggak duduk? Nggak capek, alhamdulillah. Berarti masih semangat ya? Semangat. Kita kasih tepuk tangan dulu kita semua. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, untuk memasuki acara berikutnya yakni doa. Namun sebelumnya di sini saya sebagai pemutar roda acara dari awal hingga akhir, apabila ada kesalahan kata ataupun sikap, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Untuk doa dipimpin oleh Pak Hanafi dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bila nasrul Fatihah. Al-Fatihah. حمدا شاكرا حمدا لله حمدا مزيدا يا رب اللهم صل وسلم اللهم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Rahayu Agustini. Saya rekan kerja dari CGP Angkatan 10 yang kemarin sudah melaksanakan diseminasi tentang budaya positif. Setelah mengikuti kegiatan tersebut, banyak hal baru yang saya ketahui. Yang pertama, materi yang disampaikan oleh Bu Seli tentang pemberian penghargaan ternyata itu tidak baik untuk siswa dalam jangka waktu yang panjang. Karena apa? Karena siswa akan cenderung berbuat baik jika dia mendapatkan imbalan, misalkan hadiah. Yang kedua, tentang materi yang disampaikan oleh Bu Ninis, yaitu kebutuhan dasar. Nah, kebutuhan dasar itu berbeda-beda yang didapatkan oleh siswa, baik itu di rumah maupun di sekolahan. Oleh karena itu, dari kebutuhan dasar yang mereka peroleh itu yang mengakibatkan perbedaan perilaku siswa di sekolah maupun di rumah. Dan yang terakhir, materi yang disampaikan Bu Citra tentang kontrol posisi kontrol. Nah, itu sebenarnya kita sebagai pendidik sering menempatkan posisi kita sebagai penghukum atau memberikan kesan salah terhadap siswa. Oleh karena itu, setelah mengikuti diseminasi ini, kita harus bisa memposisikan kita sebagai seorang manajer, dan kita harus bisa menjadi seorang pendidik yang selalu dirindukan oleh siswa kehadirannya di kelas maupun di sekolah. Demikian Bapak Ibu testimoni dari saya, dan semangat untuk Bu Ninis, Bu Citra, dan Bu Seli. Semoga lancar CGP-nya dan lulus dengan hasil yang terbaik. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agung Sri Wahyuni dari SDN 20 pada kegiatan diseminasi kemarin. Saya merasa sangat senang dan berterima kasih dengan adanya kegiatan tersebut, sehingga kita dapat mendapat ilmu yang baru dan dapat merubah pemikiran saya mengenal adanya budaya positif. Terima kasih kepada Bu Seli, Bu Ninis, dan Bu Citra sudah melakukan kolaborasi yang luar biasa. Tetap semangat teman-teman CGP Angkatan 10, semoga kalian sukses selalu. Dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bergerak, tergerak, menggerakkan.